Bab 3696, Roh Lonceng, Dao Fu. Melihat motif tersembunyi dan agenda rahasia mereka, Dao Fu tetap tidak marah atau murka. Namun, Sue Ying menghentakkan kakinya, menyebabkan seluruh puncak langit bergetar. Kata-kata dewa tertinggi adalah dekrit Dao, berani-beraninya kalian. Aku jamin, Dao Fu tiba-tiba menyela Sue Ying, aku jamin dengan posisiku sebagai dewa tertinggi bahwa Julian pasti akan menyingkirkan iblis batinnya dan kembali ke jalan Dao. Mendengar ini, semua dewa pencipta serentak mengangkat kepala mereka, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap Dao Fu. Sue Ying buru-buru berseru, dewa tertinggi, ini. Kata-katanya kembali terinterupted oleh lambaian tangan Dao Fu, dan dia kemudian menyapu pandangannya ke seluruh dewa pencipta yang berkumpul. Semuanya, apakah alasan ini cukup? Para dewa pencipta saling bertukar pandang, tidak ada satupun dari mereka yang langsung memberikan pendapat mereka. Namun, Gui menatap tetua berambut putih dan King Qiong, lalu tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai isyarat hormat kepada Dao Fu. Karena dewa tertinggi telah mengatakannya, maka kita tidak perlu berkata apa-apa lagi. Namun, ini akan membutuhkan waktu. Dalam 2 siklus, Dao Fu menatapnya dengan angkuh, dewa pencipta Gui, bagaimana menurutmu? Jelas, waktu yang diberikan Dao Fu melebihi harapan Gui. Jadi, setelah jeda singkat, dia terkekeh dan berkata, baiklah, dewa tertinggi, kalau begitu kita akan menunggu Julian selama 2 siklus lagi. Setelah mengatakan itu, dia berhenti tersenyum, berbalik dan pergi. Pria tua berambut putih dan King Qiong juga melirik Dao Fu dengan mata penuh kemenangan, lalu buru-buru pergi. Para dewa pencipta yang tersisa membungkuk hormat kepada Dao Fu sebelum pergi satu persatu. Baru kemudian Sue Ying bergegas menghampiri Dao Fu dengan ekspresi marah. Kau tahu persis apa yang mereka inginkan, apa ambisi dan tujuan mereka, bagaimana kau masih bisa tertipu, menggunakan posisi dewa tertinggi sebagai jaminan, dan hanya memberi mereka waktu 2 siklus. Apakah kau gila? Dao Fu berbalik dan duduk di futon yang baru saja didudukinya. Aku tidak gila, Julianlah yang seharusnya gila. Kenapa begitu? Sue Ying bertanya dengan cemas, kau benar-benar ingin memberikan posisi dewa ini kepada Gui yang pengkhianat itu. Sue Ying, apa kau juga tidak percaya pada Julian? Dao Fu menoleh dan menatap Sue Ying. Di bawah tatapan tajam Dao Fu, pipi Sue Ying berkedut. Tentu saja aku percaya padanya, tapi dia bisa menghilangkan iblis batinnya hanya dengan 2 Jigeng Yuan, aku benar-benar. Dia mungkin tidak mampu. Dao Fu berkata, kata demi kata, tapi Yin Yi, yang disegel bersamanya, dan Tai Yi dan Tai Yue Kaisar Agung dapat membantunya. Itu masih belum cukup. Sue Ying berkata dengan cemas, sekarang anak ini adalah yang terkuat di dunia yang diperoleh. Bagaimana jika kau menambahkan aku? Dao Fu bertanya balik. Mendengar ini, Sue Ying menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, ya Tuhan, kau. Dao Fu menghela napas pelan dan berkata perlahan, tolong pergi dan panggil dia. Sue Ying membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu. Dia tahu apa yang sedang direncanakan dewa tertinggi ini, tetapi dia tidak menyangka dewa tertinggi itu akan membuat keputusan yang begitu mengejutkan bagi Julian. Penting untuk dipahami bahwa dewa-dewa kuat yang berasal dari dunia purba tidak dapat memasuki dunia yang diperoleh, mereka kekurangan kekuatan dan keberanian. Bahkan bagi dewa pencipta sekuat mereka, memasuki dunia yang diperoleh membutuhkan pengorbanan setidaknya 80% dari kultivasi dan kekuatan mereka. Begitu berada di dalam, mereka menjadi mangsa bagi semua dewa yang maha kuasa. Ini karena dewa di dunia yang diperoleh, begitu ia melahap dewa kuat dari dunia purba, dapat naik ke Dao dalam 1 langkah dan mendominasi dunia yang diperoleh. Begitu ia melahap para dewa pencipta yang telah masuk, ia akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan Dao Agung, sepenuhnya mengendalikan semua teori Dao dari dewa pencipta ini. 49 teori Dao adalah fondasi dunia yang diperoleh, jika sebagian saja dikendalikan, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, para dewa agung dan dewa pencipta yang berasal dari dunia bawaan, jika mereka benar-benar ingin mengalami kemegahan yang mempesona dari dunia yang diperoleh, masuk sebagai makhluk, tidak pernah mempertaruhkan nyawa mereka dalam wujud asli mereka. Tetapi sekarang, dewa utama ini, kepala dari 9 dewa pencipta, sebenarnya akan melanggar preseden ini, yang benar-benar menakutkan. Kau tidak mendengarku lagi, Dao Fu menghela napas, melihat Sue Ying tidak bergerak. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Tidak, Sue Ying tersadar dari lamunannya dan meraih Dao Fu. Kau tidak bisa melakukan ini. Melakukan itu sama saja dengan memberikan posisi dewa utama kepada Gui Yi dan yang lainnya secara cuma-cuma. Apa yang kulakukan? Dao Fu menyela perkataannya. Meskipun kau tidak mengatakannya, aku tahu apa yang kau pikirkan, kata Blood Shadow dengan suara gemetar. Esensi hidupmu tidak kembali melalui penghancuran diri, tetapi malah mengambil risiko melewati gerbang alam bawaan. Jelas, kau ingin meminta jati dirimu yang sebenarnya untuk pergi ke alam yang diperoleh untuk menyelamatkan Julian. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Lalu mengapa kau menyelamatkan esensi hidupku? Balas Dao Fu, mengapa tidak membiarkannya mati di dalam gerbang alam bawaan? Mendengar ini, Blood Shadow langsung terkejut. Baiklah, cepat pergi, kata Dao Fu, kata demi kata. Dia terluka parah dan tidak dapat naik ke puncak langit. Blood Shadow menggertakkan giginya, lalu berbalik dan terbang pergi. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan, terlatih-tatih masuk.
Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat menyakitkan, seolah jiwanya sedang terkoyak, meninggalkan jejak darah kemanapun dia pergi, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Namun demikian, Dao Fu, yang duduk di atas futon, tidak menawarkan bantuan untuk membantunya berdiri, bahkan ia pun tidak membuka matanya. Hanya ketika Dewi yang berlumuran darah itu, menyeret tubuhnya yang terluka parah, berlutut di hadapannya, kelopak mata Dao Fu sedikit berkedut. Roh lonceng menyapa dewa tertinggi, tolong selamatkan jati diriku yang sebenarnya. Dengan memanggilnya dengan gelarnya alih-alih jati dirinya yang sebenarnya, roh lonceng jelas salah mengira Dao Fu sebagai dewa lain. Jiwa dan roh yang kurang ajar. Dao Fu menarik napas dalam-dalam, begitu liar di dunia yang diperoleh sehingga kau bahkan melupakan aturannya. Roh lonceng membeku, lalu segera jatuh ke tanah, sebelum berusaha berdiri dan berlutut untuk bersujud. Tolong selamatkan jati diriku yang sebenarnya, dewa tertinggi. Tolong selamatkan jati diriku yang sebenarnya, dewa tertinggi. Tolong selamatkan jati diriku yang sebenarnya, dewa tertinggi. Dengan setiap seruan, roh lonceng bersujud kepada Dao Fu, sampai dahinya berdarah, namun ia masih memohon dengan sangat sungguh-sungguh, pemandangan yang menyedihkan. Pada saat ini, bayangan darah di kehampaan luar, menyaksikan pemandangan ini, tak kuasa menutup matanya karena kesedihan. Mereka awalnya adalah satu dewa, tetapi sekarang, karena makhluk dari dunia yang diperoleh, mereka telah terpecah menjadi dua. Bagaimana mereka harus memilih? Bahkan dia, jika berada di posisinya, akan bingung. Bab 3697, Orang Pertama. Melihat roh lonceng terus-menerus bersujud, Dao Fu gemetar, tidak yakin apakah itu amarah atau kesedihan. Setelah beberapa saat, dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Dalam sekejap, aura hitam dan putih menyelimuti roh lonceng, meredakan rasa sakit akibat terus-menerus bersujud. Bersamaan dengan itu, di bawah perlindungan aura hitam dan putih, banyak luka roh lonceng langsung sembuh. Terkejut, roh lonceng buru-buru mengangkat kepalanya, Tuan Dewa. Siapakah jati dirimu yang sebenarnya? Dao Fu menatap roh lonceng dengan tajam, akulah, bukan Julian. Kaulah jati dirimu yang sebenarnya, dialah jati dirimu yang sebenarnya, kata roh lonceng dengan suara berat. Aku adalah tubuh rohmu dan tubuh palsunya, kaulah aku, dan kaulah juga bagian darinya. Kelancaran. Dao Fu menatap roh lonceng dengan kesal, jika kau adalah tubuh palsu, mengapa kau mengabaikan tugasmu? Roh lonceng tetap diam. Aku mengerti, kau sebenarnya tidak setuju dia mengambil alih dunia yang diperoleh. Dao Fu perlahan menutup mata indahnya. Dia adalah burung rok yang terbang tinggi, jiwa yang bebas, pahlawan dengan kebenaran yang tak tertandingi. Roh lonceng berkata, kata demi kata, memenjarakannya dalam sangkar atas nama Dao, mengikatnya pada doktrin Dao, bukanlah yang dia inginkan. Dao Fu, tapi kau memilihnya untuk kita. Ini salahku. Roh lonceng menarik napas dalam-dalam, jadi, aku berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan. Dao Fu, upayamu untuk menebus kesalahan telah menjerumuskannya ke jurang setan batin yang tak berdasar. Roh lonceng menundukkan kepalanya lagi karena rasa bersalah, tetap diam. Dengan desahan panjang, Dao Fu tiba-tiba menutup mata indahnya. Dia mengerti bahwa mulai saat ini, roh yang telah dia ciptakan di dunia yang diperoleh menggunakan hati, jiwa, dan roh primordialnya telah bertentangan dengan niatnya, karena roh ini telah mengembangkan kesadarannya sendiri, yang bahkan dia, tubuh aslinya, hampir tidak dapat mengendalikannya. Julian, apakah kau benar-benar memiliki kekuatan dan pesona yang begitu besar? Dao Fu merenung lama, lalu tiba-tiba merentangkan tangannya, dan sebuah pagoda yang bersinar dengan cahaya hitam dan putih muncul di tangannya. Pada saat ini, bayangan darah di kehampaan melihat ini dan dengan cepat bergegas mendekat. Dewa, ini adalah pagoda kelahiranmu. Apa yang ingin kau lakukan dengannya? Apa yang akan kukatakan hanya untuk kita bertiga? Dao Fu tampaknya telah mengambil keputusan. Pertama, aku akan menempatkannya di dalam pagoda kelahiran agar dia bisa menyimpannya. Sambil berbicara, dia menunjuk roh lonceng. Kedua, Dao Fu menatap Sui Ying lagi, jika kau benar-benar mendukungku, maka antarlah dia dengan aman keluar dari gerbang bawaan dan kembali ke dunia yang diperoleh. Ketiga, setelah aku pergi, dewa pencipta seperti Gu Yi pasti akan menimbulkan kekacauan dan merebut posisi dewa tertinggi. Kau tidak boleh berkonflik dengan mereka, kau harus menjaga gerbang bawaan dengan ketat. Jika kau tidak dapat mempertahankannya, mundurlah ke 9 alam suci dan tunggu. Keempat, aku akan membawa tongkat dewa tertinggi bersamaku. Sekalipun mereka merebut posisi dewa tertinggi, mereka tidak dapat mengubah doktrin Taoisme di dunia yang diperoleh. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Mendengar pengaturan Dao Fu, Sui Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya, dewa tertinggi. Kau adalah pendukungku, dan kau juga guru Julian, kata Dao Fu perlahan. Kekacauan primordial yang kau tinggalkan untuknya adalah tanah suci lain yang independen dari semua langit dan alam semesta, yang juga ia gunakan untuk mewujudkan doktrin Taoismenya sendiri. Saat ini, dia sedang dalam kesulitan, bagaimana mungkin kau, sebagai gurunya, hanya berdiam diri. Kata-kata Dao Fu sangat berharga, namun menyebabkan Sui Ying mengalami gejolak batin dan kesedihan yang begitu hebat. Tidak ada waktu untuk diskusi lebih lanjut. Dao Fu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara berat, dengan Julian di sini, bencana surgawi dapat dihindari, dan dunia yang diperoleh akan aman. Dengan dunia yang diperoleh aman, dunia bawaan dapat dilestarikan. Dan dengan dunia bawaan yang utuh, ia tidak akan mudah ditembus oleh 5 sekte sesat besar.
Pada saat itu, Dao Fu menatap Sui Ying dengan penuh emosi. Oleh karena itu, yang ingin kuselamatkan bukanlah Julian, melainkan Dao kita. Mengorbankan keilahian untuk menyelamatkan Dao adalah hal yang berharga. Melihat Dao Fu, Sui Ying sudah berlinang air mata. Bisakah perjalanan ini benar-benar menyelamatkan Julian? Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencoba? Dao Fu tersenyum tenang, ingat kata-kataku, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, dia langsung berubah menjadi aura hitam putih yang menyilaukan dan memasuki pagoda Natal. Keilahian! Sui Ying tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, pagoda Natal bersinar dengan cahaya hitam putih yang menyilaukan dan terbang ke tangan roh lonceng. Melihat ini, roh lonceng segera berdiri. Sui Ying gemetar saat dia perlahan mendekati roh lonceng. Katakan pada Julian bahwa cobaan ini ditukar dengan keilahian untuk posisinya. Roh lonceng menggigit bibir merahnya dan membungkuk kepada Sui Ying sebagai tanda terima kasih, Dewa Pencipta Reinkarnasi. Sui Ying melambaikan tangannya, dan dua bola energi berkilauan melayang di depan roh lonceng. Benda-benda ini berisi hal-hal yang dapat menyelamatkan hidupmu di dunia pasca Natal. Ingat, lindungi Dewa Utama dengan segala cara. Dunia pasca Natal penuh dengan bahaya, setiap langkah penuh risiko. Roh lonceng mengangguk dan dengan tegas mengambil kedua bola energi itu. Dan ini, bayangan darah melemparkan jimat bercahaya lainnya ke arah roh lonceng. Jika Julian berani melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada Dewa Utama, segel dia segera. Roh lonceng terkejut dan tidak menerimanya. Ambillah. Wajah bayangan darah menjadi gelap, hanya untuk berjaga-jaga. Tidak ada, hanya untuk berjaga-jaga. Roh lonceng berkata dengan yakin, aku percaya pada Dewa Utama sama seperti aku percaya pada Yang Mulia. Jika Julian tidak percaya, lalu bagaimana dengan para dewa di sekitarnya? Bayangan darah bertanya. Roh lonceng ragu sejenak, lalu mengambil jimat itu. Baru kemudian bayangan darah mengangkat tangannya, menggendong roh lonceng, dan tiba-tiba bergegas menuju gerbang bawaan. Beberapa kekuatan ilahi dilepaskan, dan bayangan darah menggunakan kuali dao yang ditempa dari energi hitam dan putih untuk mengirim roh lonceng keluar dari gerbang bawaan. Setelah itu, dia menghela napas dan memandang gerbang bawaan dengan cemas. Julian, kau telah mengalami banyak cobaan, tetapi juga banyak berkah. Melihat seluruh alam dao, kau adalah orang pertama yang akan dipertaruhkan nyawanya oleh Dewa Utama. Semoga kau tidak mengecewakan kami. Dengan itu, dia melepaskan gelombang energi hitam dan putih yang sangat besar, secara paksa menciptakan ruang transenden yang terdiri dari triliunan alam semesta di dalam gerbang bawaan, dan menyegel dirinya sendiri di dalamnya juga. Bab 3698, mereka semua telah dipukuli. Oh tidak, guru telah mengalahkan Dewa Iblis dan Laken hingga babak belur. Jika kita tidak pergi menyelamatkan mereka, mereka berdua akan hancur berkeping-keping. Di ruang tanpa nama, Dewa Agung Surga Barbar tiba-tiba turun dengan seberkas cahaya, terengah-engah dan berteriak seolah langit telah runtuh. Hal ini mengejutkan beberapa Dewa Agung dan tokoh-tokoh kuat yang duduk bersama, yang kemudian terdiam. Bukan karena mereka ingin acuh tak acuh, tetapi karena mereka benar-benar tidak berdaya. Dalam beberapa hari terakhir, tanpa memandang jenis kelamin, mereka semua telah dipukuli secara brutal oleh Julian yang mengamuk beberapa kali, setiap kali nyaris lolos dari kematian. Baru saja, lengan Kaisar Cahaya Abadi yang terputus belum tumbuh kembali, dan salah satu telinganya telah dipotong oleh pedang penghancur iblis pembunuh dewa milik Julian. Dia saat ini sedang dalam proses penyembuhan. Rambut Kaisar Dao sejuta sejati telah tercabut, dan pakaiannya telah robek berkali-kali, seluruh tubuhnya dipenuhi luka berdarah, wajahnya yang dulunya tampan kini memar dan bengkak, dan dua bisul besar masih menggantung di dahinya. Mereka seperti Dewa Agung Surga Barbar, Leng Huan, Tai Yi, dan Kaisar Agung Tai Yue semuanya terluka, hampir tidak ada yang lolos tanpa cedera. Hanya Sarah yang tampaknya menjadi penawar sejati untuk menekan Julian yang mengamuk, penyelamat semua Dewa Agung dan tokoh-tokoh kuat, dan penguasa mutlak tempat ini. Karena seganas apapun Julian, dia tidak pernah menyentuh Sarah, dan bahkan dipukuli olehnya beberapa kali. Tanpa Sarah, hampir tidak ada Dewa Agung dan tokoh-tokoh kuat yang disegel di ruang ini yang bisa selamat di ronde pertama. Nyonya, haruskah kita menyelamatkannya? Melihat tidak ada yang berani berbicara, Dewa Agung Surga Barbar buru-buru menatap Sarah. Tidak, kata Sarah dengan suara berat dan wajah tegas, aku sudah bilang jangan memprovokasinya, tetapi kedua orang itu bersikeras melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sekarang jelas siapa yang menyerang siapa. Dewa Agung Surga Barbar. Para dewa lainnya saling memandang, lalu menunjukkan rasa malu. Kata-kata Sarah tidak hanya memengaruhi Dewa Iblis dan Laken, tetapi juga mereka. Karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa setiap kali mereka dipukuli oleh Julian, kultivasi dan kekuatan mereka akan meningkat drastis setelah penyembuhan. Oleh karena itu, dengan mempertaruhkan pemukulan lebih lanjut, mereka ingin mencobanya, meskipun itu pengalaman yang memalukan, itu sangat bermanfaat. Tepat saat itu, disertai dengan dua jeritan, dua bola berkilauan, seperti meteorit, jatuh ke tanah dari kehampaan. Dengan dua dentuman keras, mereka meledak di belakang Sarah dan yang lainnya, menimbulkan awan debu, gelombang kejut dengan cepat menelan semua dewa. Pah! Kaisar Elan mengipas debu yang berterbangan dengan tangannya, berkata dengan ekspresi jijik, itu terlalu berisik. Puff! Kaisar Ravan juga tampak getir, Laken, saudara Dewa Iblis, apakah kau masih hidup? Tidak ada jawaban.
Ketika debu mereda, para dewa menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di tempat kedua bola itu mendarat, dua kawah besar telah terbentuk, tanpa suara yang terdengar dari dalam. Tepat saat itu, cahaya merah kemasan berkilat di kehampaan, dan sosok Julian muncul. Siapa lagi? Mendengar raungan ganas ini, Dewa Agung Surga Barbar, Kaisar Ravan, dan Kaisar Elan semuanya gemetar ketakutan. Kaisar Tai dan Tai Yue, yang tadinya duduk bersila, tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya ketakutan. Setelah beberapa saat, Sarah perlahan berdiri dan melayangkan pukulan ke arah Julian di kehampaan. Dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, Julian tetap tak bergerak, seolah pukulan Sarah hanyalah geli. Julian, kau sudah keterlaluan. Sarah mendengus, seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di hadapan Julian. Dia melepaskan rentetan pukulan, setiap serangannya mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Namun, Julian tetap berdiri di sana, kebingungan, bahkan tidak mundur selangkah pun, sama sekali tidak terluka. Setelah melayangkan ratusan ribu pukulan, Sarah akhirnya kelelahan. Dia kemudian menendang, tetapi dengan kilatan cahaya merah keemasan yang memancar dari Julian, dia terlempar dengan paksa. Julian, kau berani menyiksa istrimu. Tunggu saja, teriak Sarah saat dia terlempar. Pada saat itu, Julian dengan polosnya mengangkat bahu, lalu menginjakkan kaki, mendarat dengan suara gemuruh di belakang para dewa, menyebabkan bumi retak dan bergetar hebat. Bahkan dengan keributan seperti itu, para dewa dan tokoh-tokoh kuat, yang dipimpin oleh Dewa Agung Surga Barbar, tidak berani berbalik sedikit pun, terlalu takut untuk bernapas. Merasakan Julian mendekat selangkah demi selangkah, jantung setiap dewa berdebar kencang, takut iblis yang mengamuk ini akan menemukan mereka dan mereka pasti akan menderita pukulan lagi. Aku sudah dipukuli, dan lukaku belum sembuh. Tepat ketika Julian melewati Elan Daudi, dia berbicara dengan gugup. Aku juga dipukuli. Mata Dewa Agung Surga Barbar melirik ke sekeliling, aku masih batuk darah. Jangan mengejarku. Leng Huan menggelengkan kepalanya seperti gendang, aku bisa tidur denganmu, tapi kau tidak bisa memukulku. Ketika Julian berjalan mendekati Dewa Agung Tai dan Tai Yue, kedua dewa bawaan itu segera saling menunjuk. Dia lebih tahan dipukuli daripada aku. Dia bahkan lebih tahan dipukuli. Tepat ketika Julian hendak bergerak, dua sosok yang menyedihkan dan berantakan akhirnya merangkak keluar dari dua lubang besar di kejauhan, tertutup debu dan rambut acak-acakan, seperti dua zombie yang berlumuran darah dan menakutkan. Sangat nyaman, sangat nyaman. Semua energi iblis yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun telah dikeluarkan. Aku mendapat pencerahan lagi. Masih ada ruang untuk peningkatan di alam diri sejati ini, aku. Sebelum mereka selesai berbicara, Julian, yang hendak menyerang Tai dan Kaisar Agung Tai Yue, menciptakan bayangan dan langsung muncul di tepi lubang besar. Laken dan Dewa Iblis, menatap tajam tatapan mengancam Julian, mata merah darah mereka dipenuhi niat membunuh, segera melebarkan mata dan berteriak bersamaan. Detik berikutnya, sebelum Julian dapat bergerak, mereka berdua secara bersamaan melepaskan cengkeraman mereka pada lubang dan jatuh kembali ke dalam. Julian. Tepat ketika Julian hendak mengejarnya, raungan marah Sarah datang dari samping. Terkejut, Julian mengerutkan kening. Kedua Jigeng Yuan hampir sampai, kata Sarah dengan suara berat. Kami telah mempertaruhkan nyawa kami untuk membiarkanmu melampiaskan amarah begitu lama, iblis batinmu seharusnya sudah sedikit mereda sekarang, jangan berpura-pura di depan kami. Julian menegakkan tubuhnya, menoleh ke arah Sarah, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Jika kau tidak ingin jiwamu tercerai-berai, kau harus pergi ke gerbang tanpa nama dan menantang jiwa tanpa batas. Sarah datang ke sisi Julian. Jiwa tanpa batas di sana adalah lawan terhebatmu. Kau bisa melawannya sesukamu. Mendengar ini, mata merah darah Julian segera menunjukkan semangat bertarung yang ganas. Pergilah, Guru. Dewa Agung Surga Barbar juga segera muncul di sisi Sarah. Jiwa tanpa batas adalah musuh terbesarmu. Orang tua itu sangat jahat, jutaan kali lebih kuat dari kita. Dia juga ingin membunuh istrimu. Leng Huan menyela. Membunuh anak-anakmu dan menghancurkan ambisi besarmu. Mendengar ini, mata Julian menjadi lebih ganas dan merah darah. Kau adalah penguasa sejati dunia yang diperoleh. Kaisar Dao Elan menatap tajam ke arah Julian. Kami semua mendukungmu. Buka gerbang tanpa namamu dan pergilah bertarung. Mendengar ini, Julian tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung memancarkan cahaya merah kemasan, dengan kuat menghantam Sarah dan yang lainnya hingga terpental. Segera setelah itu, dengan lambaian tangannya, gerbang tanpa nama di belakangnya tiba-tiba terbuka, seketika berubah menjadi pancaran cahaya pedang merah kemasan yang mengerikan yang mengalir ke dalam. Melihat ini, Sarah, setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, melihat bahwa dia, bersama dengan tokoh-tokoh kuat lainnya, telah mengikuti dan bergegas masuk sebelum gerbang tanpa nama tertutup. Bab 3699, Lingkaran Tanpa Batas. Di dalam gerbang tanpa nama, jiwa tanpa batas duduk bersila di bawah air terjun yang mengalir, diselimuti aura samar dari berbagai dao. Meskipun Muxi telah menghancurkan dirinya sendiri, setidaknya ia telah menyatu dengan setengah dari aslinya, memiliki 30% kekuatan dao agung tanpa batas sebelumnya, sebanding atau bahkan melampaui tingkat Kaisar Dao. Namun, ia masih enggan menyerah. Roh primordialnya telah dilepaskan untuk mencari tubuh spiritual yang lebih kuat untuk ditelan dan disatukan, meninggalkan tubuh aslinya dalam keadaan tidak aktif.
Menurutnya, Julian, yang terperangkap oleh iblis batinnya, kemungkinan besar tidak akan memenuhi janjinya untuk melawannya. Menyingkirkan Julian, musuh yang tangguh ini, dengan melanggar kontrak jiwa akan menjadi solusi permanen. Namun, yang mengejutkannya, getaran hebat mengguncang seluruh gerbang tanpa nama, dan seberkas cahaya merah kemasan melesat keluar, langsung berubah menjadi sosok Julian. Melihat jiwa tanpa batas yang tak bergerak, Julian mengerutkan kening, matanya yang merah menyipit. Tingkat kekuatan orang ini apa? Kenapa dia persis sepertiku? Gumam Julian, mengitari jiwa tanpa batas sekali sebelum tiba-tiba melayangkan pukulan dari belakang. Dengan raungan yang memekakkan telinga, jiwa Wuji, yang tadinya duduk bersila, terlempar ke sungai, memercikkan air kemana-mana. Adegan ini disaksikan oleh Sarah dan yang lainnya yang mengikuti mereka, menyebabkan mereka berhenti di atas batu besar di ujung sungai, semuanya tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Wuji Dao yang dulunya tak terkalahkan akan terlempar oleh satu pukulan dari Julian yang telah dirasuki iblis. Lebih penting lagi, jiwa Wuji terjun ke sungai tanpa suara, tanpa perlawanan sedikit pun. Ada yang aneh, Kaisar Elandau mengerutkan kening, roh asli jiwa Wuji tidak ada di sini. Mungkin, kata Dewa Barbar dingin, gerbang tanpa nama dapat menjebak tubuhnya, tetapi tidak dapat menjebak roh aslinya. Jika demikian, maka semuanya akan menjadi lebih menarik, kata Sarah, sambil menyilangkan tangan, senyum nakal tiba-tiba muncul di wajahnya. Berdiri di sampingnya, mata Leng Huan berbinar, aku mengerti. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat terjun ke aliran air. Elan Daudi, Mentian, dan Ravan segera mengikutinya. Namun, Sarah melesat ke sisi Julian. Kau bilang dia yang terkuat, kata Julian tiba-tiba, tapi dia tidak melawan. Sarah memutar matanya ke arah Julian, kau telah dirasuki setan, bukankah kau sudah melupakan semuanya? Julian menoleh ke arah Sarah, aku ingat kau, istriku. Baiklah. Sarah menegakkan tubuhnya, karena kau mengingatku, bukankah seharusnya kau mendengarku? Julian ragu sejenak, lalu mengangguk. Sarah berkata dengan senyum nakal, untuk memprovokasinya agar melawan, mari kita main sepak bola dulu. Kau tetap di sini dan jangan bergerak, atau aku akan marah. Menghadapi ekspresi menawan Sarah, Julian mendengus dan benar-benar tidak bergerak. Tepat saat itu, sesosok muncul dari aliran air di depan, memercikkan air, dan terbang lurus ke arah Julian dan Sarah dalam sebuah lengkungan. Julian Bao, hati-hati, teriak Sarah, melompat ke udara dan melancarkan tendangan terbang berputar, dengan kuat membuat sosok yang datang itu terlempar lagi. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul dari aliran air di depan, terpecah ke beberapa arah yang berbeda. Menghadapi sosok yang telah ditendang, mereka melepaskan tendangan terbang dimensional. Tanpa dukungan Dewa Primordial, jiwa tanpa batas ditendang ke berbagai arah dari tempat mereka berdiri, seperti bola sepak yang tidak pernah jatuh dari langit. Melihat mereka begitu asyik bermain, Julian, yang tak bergerak sedikit pun, juga ingin mencoba. Apakah kau mengerti? Sarah tiba-tiba bertanya. Julian mengangguk patuh. Giliranmu selanjutnya. Sarah segera mundur 2 langkah. Segera setelah itu, sosok Wuji Xinhun dengan cepat ditendang, dan Julian dengan tidak sabar berputar dan menendang. Dengan bunyi dentang yang keras, lubang berdarah besar muncul di punggung Wuji Xinhun, dan dia terlempar ke belakang lagi, darah mengalir deras. Namun, Dewa Agung Surga Barbar, yang seharusnya menangkapnya, malah terlempar bersama Wuji Xinhun oleh kekuatan tendangan Julian. Sialan, bukan begitu cara bermainnya. Dewa Agung Surga Barbar berteriak saat dia terlempar ratusan tahun cahaya. Tokoh-tokoh kuat lainnya dari alam lain tercengang, masing-masing membeku ketakutan. Julian Bao, apakah kau tahu cara bermain? Sarah segera menatap tajam Julian. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan sebesar itu, kami tidak bisa menahannya. Julian memarahi lagi, lalu segera mengangguk seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Beberapa saat kemudian, Dewa Agung Surga Barbar menendang jiwa tanpa batas kembali ke posisi semula. Tuan, Anda tidak bisa menendangnya seperti itu lagi, kami tidak bisa menahannya. Sambil berkata demikian, dia menendang jiwa bintang tanpa batas ke Kaisar Dao Elan. Kemudian, secara planar, mereka menendang jiwa bintang tanpa batas berputar-putar, seolah mencoba membawa permainan ke tingkat ekstrim. Mereka bersenang-senang, tetapi roh asli jiwa tanpa batas, yang saat ini berada di surga ke-33, terluka parah dan sangat menderita, tiba-tiba muntah darah terus-menerus. Hal ini membuat Yuan Yi, yang baru saja melihatnya, tampak tercengang dan bingung. Sialan, roh primordial jiwa hati Wuji mengangkat kepalanya dan berkata dengan ganas, mereka mempermalukan tubuh fisikku. Mendengar ini, Yuan Yi mengerutkan kening, Dao Wuji Agung, apa yang kau lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, roh purba Wuji Heart Soul kembali batuk darah, lalu roboh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menggeliat kesakitan. Melihat ini, Yuan Yi benar-benar tercengang. Baru saja, wujud hidup Dao Wuji Agung baik-baik saja, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apakah dia menjadi gila? Jika memang demikian, bagaimana dengan rencana balas dendamnya? Bagaimana dengan apa yang telah dijanjikan Dao Wuji Agung? Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat tangannya, dan Kiteji menyelimuti roh purba Wuji Heart Soul yang mengamuk. Detik berikutnya, roh purba Wuji Heart Soul tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengerikan, memilukan dan menakutkan. Dao Wuji Agung.
Yuan Yi baru saja berteriak ketika roh purba Wuji Heart Soul dengan cepat menghancurkan Qi Ji-nya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus. Dao tanpa batas. Yuan Yi berbalik dan berteriak lagi. Sayangnya, roh primordial jiwa tanpa batas telah lenyap tanpa jejak. Alisnya berkerut, dan Yuan Yi mendesis, mungkinkah Julian telah muncul dari iblis batinnya lagi? Tidak, tidak mungkin. Dia tidak mungkin bisa lolos dari iblis batinnya sendiri. Sambil berkata demikian, dia perlahan mengangkat kuali dao yang bercahaya di tangannya, karena dao tanpa batas telah memberiku kesempatan untuk bangkit kembali, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Julian, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam, aku pasti akan membuatmu menyesal telah mati. Dengan itu, dia dengan cepat berubah menjadi bola energi hitam dan putih dan menempatkannya ke dalam kuali dao. Segera setelah itu, kuali dao, dengan suara mendengung, melesat menuju puncak alam semua surga. Bab 3700, Roh Lonceng kembali. Di dalam gerbang tanpa nama. Saat tendangan Sarah dan Julian pada tubuh jiwa Wuji semakin tak terkendali, ia menjadi hampir sembrono. Dewa Barbar, khususnya, mengungkapkan wujud aslinya, menggunakan tentakel yang tak terhitung jumlahnya untuk melemparkan tubuh jiwa Wuji ke udara, seolah-olah memamerkan keahliannya yang hebat. Namun, detik berikutnya, seberkas cahaya melesat melintasi kehampaan gerbang tanpa nama, langsung menyatu dengan jiwa Wuji. Segera setelah itu, jiwa Wuji, yang baru saja terlempar ke kehampaan oleh satu tentakel Dewa Barbar, tiba-tiba membuka matanya, seluruh tubuhnya meledak dengan aura mengerikan dari berbagai jalur. Rue, hati-hati. Sarah, merasakan ada yang salah, segera berteriak. Dalam sekejap, jiwa Wuji bermanifestasi sebagai cahaya pedang yang mengerikan, menebas Dewa Barbar. Boom! Raungan yang memekakkan telinga, seperti ledakan dahsyat, seketika membelah tubuh besar Dewa Barbar menjadi dua oleh cahaya pedang, diikuti oleh ledakan dahsyat yang membuat daging dan darah berhamburan kemana-mana. Februari. Sarah berteriak histeris, segera bergegas menuju lokasi ledakan. Kaisar Elan dan Kaisar Ravan, yang sesaat terkejut, juga mengikutinya. Beberapa semut berani mempermalukan Taois ini. Raungan marah dari jiwa hati Wuji tiba-tiba bergema di kehampaan. Segera setelah itu, cahaya pedang menyebar, seketika menelan Sarah, Kaisar Elan, dan Kaisar Ravan, yang bergegas dari arah yang berbeda. Julian, bergeraklah. Sarah berteriak begitu dia ditelan. Julian juga merasakan aura yang sangat kuat. Setelah kata-kata Sarah selesai, dia berubah menjadi cahaya pedang merah keemasan dan langsung menyerangnya. Boom! Boom! Dua ledakan memekakkan telinga lagi, seperti Big Bang, bergema saat cahaya pedang tak terbatas yang dilepaskan oleh jiwa hati Wuji runtuh. Sarah, Kaisar Ravan, dan Kaisar Elan juga langsung terlempar jauh oleh gelombang kejut. Pada saat kritis ini, Sarah segera melepaskan formasi pengumpulan tiga bunga di puncak, menyelimuti Kaisar Turbilion Dao dan Kaisar Eternal Radiance, mencegah ketiganya hancur total. Namun, dengan dampak gelombang kejut, formasi pengumpulan tiga bunga Sarah juga runtuh tiba-tiba, menyebabkan ketiganya terluka parah dan jatuh ke kehampaan. Di sisi lain, Julian yang dirasuki iblis menghadapi Wuji Heart Soul, yang roh primordialnya telah kembali, dan keduanya terkunci dalam kebuntuan yang tegang. Wuji Heart Soul, pipinya berkedut, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, kau tidak dirasuki iblis, jadi bagaimana kau masih bisa menepati janji? Mereka bilang kau sangat kuat, kata Julian, matanya merah dan penuh semangat bertarung, jadi, aku ingin melawanmu. Mendengar itu, Wuji Heart Soul terkejut, lalu buru-buru melambaikan tangannya, aku tidak kuat, jangan dengarkan omong kosong mereka, kita adalah teman sejati. Kalau begitu biarkan aku menendangmu sedikit lebih lama, kata Julian lagi. Wuji Xinhun mengepalkan tinjunya, Julian, apakah kau tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya? Wajah Julian menunjukkan ketidaksabaran, istriku menyuruhku memukulmu. Setelah mengatakan itu, Julian seketika meninggalkan jejak bayangan dan langsung menyerbu Wuji Xinhun. Dengan jeritan kesakitan, Wuji Xinhun dengan tergesa-gesa menangkis serangan itu, segera terlibat dalam pertempuran langsung dengan Julian di ruang hampa. Dalam sekejap, cahaya pedang berterbangan kemana-mana, dan energi dari banyak jalur saling bersilangan, menyebabkan seluruh gerbang tanpa nama bergetar hebat, dan segala sesuatu di sekitarnya langsung runtuh di bawah gelombang kejut yang menyapu. Pada saat ini, Tai dan Kaisar Taiyue, yang berada di ruang tertutup, tampaknya menyadari sesuatu dan membuka mata mereka. Yinyi masih punya cara. Kaisar Taiyue berkata dengan penuh emosi, menggunakan metode ini untuk membuat Julian menepati janji akan mencegahnya menderita akibat buruk dari perjanjian jiwa. Tai mendengus, kau hanya iri dan cemburu. Mendengar ini, Kaisar Agung Taiyue tiba-tiba mengangkat kepalanya, gadis misterius, selain merendahkanku, cara apa lagi yang kau miliki untuk membantu Julian mengusir iblis batinnya? Tai tetap diam. Kau tidak punya. Kaisar Agung Taiyue menunjuk Tai, kau hanya bisa bicara manis di depanku. Anehnya, Tai tidak membantah, tetapi perlahan menyipitkan matanya. Dengan terkejut, mata Kaisar Agung Taiyue melebar, dia benar-benar kembali. Tai menatap Kaisar Agung Taiyue dalam-dalam, buka pintunya. Dengan lambaian tangannya, ruang yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka menjadi portal cahaya. Detik berikutnya, sesosok tubuh yang hancur menyeret tubuhnya, terhuyung-huyung masuk, lalu roboh. Aura hitam dan putih segera menyambar dari tubuh Tai, menyelimuti sosok yang jatuh itu, dan dengan cepat mendekatkannya.
Ketika mereka melihat bahwa orang itu berlumuran darah dan daging, pemandangan yang benar-benar mengerikan, mereka terkejut sekaligus. Setelah beberapa saat, Kaisar Agung Taiyue menyelimuti sosok itu dengan cahaya suci, terus-menerus menyalurkan ki kepadanya. Di sisi lain, Tai segera melepaskan ki hitam dan putihnya, menyelimuti sosok itu. Jangan menyerah terlalu mudah. Dia selamat setelah melewati gerbang bawaan 2 kali, tetapi kau berhasil membunuhnya. Kaisar Agung Taiyue segera berhenti, lalu berkata dengan penuh emosi, begitu kau memasuki gerbang bawaan, hidup dan mati terjalin. Demi kesetiaan dan kebenaran, lihatlah roh lonceng. Mendengar ini, Tai perlahan menutup mata indahnya. Dia tidak sependapat dengan Kaisar Agung Taiyue tentang kesetiaan roh lonceng yang tak tergoyahkan, tetapi dia juga berharap bahwa upaya putus asa roh lonceng melewati gerbang bawaan dapat membawa secercah harapan bagi Julian. Apa gunanya iri hati, cemburu, dan kebencian kita? Kaisar Taiyue berkata dengan suara berat, apa itu kasih sayang? Lihatlah Yin Yi. Apa itu kebenaran? Lihatlah roh lonceng. Dalam hal ini, Julian telah membawa kasih sayang dan kebenaran ke titik ekstremnya, yang dapat dianggap sebagai pemenuhan tujuan awal roh primordial yang diciptakan oleh Jalan Agung tanpa batas. Mendengar ini, Tai menatap langsung ke matanya, kau memiliki kasih sayang dan kebenaran. Kaisar Taiyue terkejut. Kau tidak. Tai menggelengkan kepalanya, kasih sayang dan kebenaran adalah hal unik bagi roh primordial. Kau tidak mengerti, dan kau tidak mungkin mengerti. Gadis misterius. Kaisar Taiyue menghela napas, bukankah karena aku tidak berdiri lebih dulu dan membiarkanmu menjadi Tai sehingga kau selalu menyimpan dendam? Tapi kau juga tahu betul bahwa aku tidak terbiasa dengan perselisihan yang penuh tipu daya seperti itu. Aku hanya suka. Hanya kau yang tidak terbiasa. Tai menyela Kaisar Taiyue, tidak ada dewa yang mengikuti Julian yang terbiasa dengan itu, termasuk aku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berdiri di sisinya? Mendengar ini, Kaisar Taiyue terdiam. Tepat saat itu, roh lonceng, yang diselimuti energi hitam putih dan cahaya ilahi, perlahan membuka matanya. Namun, kata-kata pertamanya adalah, apakah jati diriku yang sebenarnya baik-baik saja? Kata-katanya membuat Tai terdiam dan Kaisar Agung Taiyue terdiam. Tiba-tiba duduk tegak, roh lonceng tampak cemas, dia tidak mungkin sudah. Dia saat ini sedang bertarung dengan jiwa tanpa batas, tanya Kaisar Agung Taiyue dengan suara berat. Apakah kau sekarang Daofu, Dewa Pencipta, atau roh lonceng? Roh lonceng tidak menjawab pertanyaan itu, berkata dengan tergesa-gesa, aku perlu melihat jati diriku yang sebenarnya segera. Sebentar lagi, malapetaka yang sebenarnya akan segera dimulai. Bersambung.